Yang disampaikan saya juga agak sedikit kaget, memang langsung pada poin-poin Mhm. apa yang selama ini saya lakukan di yang pertama lewat podcast saya di Pemalang, termasuk berkembang di media, itulah yang ditanyakan. Mhm. Tetapi ini bisa saya pertanggungjawabkan apabila itu sebuah pertanyaan dan apakah itu sebuah klarifikasi, saya tidak punya kapasitas hak jawab yang sempurna. Mhm. Artinya mereka seakan-akan ada kesan menceramahi saya, mengarahkan saya, tapi saya pada posisi jawaban yang menurut saya ini yang harus saya sampaikan. Saya tidak bisa bahwa ini terus saya merubah apa yang selama ini sudah menjadi yang menurut saya benar, yang menurut saya harus sampaikan, tetapi begitu saya pertanyaan apa, saya jelaskan seperti apa, tidak ada titik temu, bahkan mendengarnya pun apa yang saya sampaikan secara sempurna tidak. Mhm. Langsung main potong, main potong, main potong. Jadi ya gimana saya mau menjawab, bagaimana saya mau menjelaskan di beliau-beliau sudah pada posisi saya ini salah, saya ini melanggar, itu Mbak. Mhm. Mhm. Kalau dari Pak Sudarsono sendiri, kira-kira begitu ya, Bapak ya, ini kan tidak mempunyai waktu sepenuhnya untuk kemudian bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh pihak DPP. Kalau dari Pak Sudarsono sendiri kan pasti punya pembelaan dan juga punya alasan mengapa kemudian melayangkan kritik keras terhadap seorang sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto, begitu kan, termasuk menuliskan juga surat terbuka terhadap Bu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Apa yang kemudian saat ini ingin disampaikan oleh Pak Sudarsono? Eh, Pertanyaan karena saya satu orang harus menghadapi empat orang dan empat orang ini pun juga kalau orang Jawa bilang itu saur manuk apa itu ya istilah saling saling mereka saling Hmm. melengkapi untuk Hmm. bagaimana menghakimi atau katakanlah mencecar saya. Tapi di satu sisi saya tidak punya hak jawab yang sempurna. Contoh, saya ambil contoh saja. Di saat saya mengatakan podcast saya yang pertama, ya, saya kan ingin mengatakan podcast saya yang pertama, itu langsung masuk kepada tujuan itu podcast saya pribadi, Hmm. podcast milik saya, tapi saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan secara detail. Terus banyak hal. Saya ambil contoh lagi di saat ada penyampaian saya adalah hal-hal yang tidak produktif. Contoh, mohon maaf ini tidak melibatkan institusi maksud saya. Ada tuduhan-tuduhan kepada parcok. Hmm. Bahasa parcok itu apa menurut mereka, tapi mereka sudah menyebutkan itu institusi. Nah, saya mengatakan kalaupun itu ada, itu kan oknum. Ada tahapan, ada kemana itu bisa terlaporkan. Saya tidak punya hak jawab. Langsung dia tunjukkan, ini loh, bintang satu. Ini loh, terjadi di mana. Saya katakan, kalaupun itu memang benar, itu iya, itu kan oknum. Bukan lembaga. Terus itu apalagi itu memvonis sebuah institusi. Ya menurut saya kan juga kurang tepat. Ya. Jadi katakan menurut saya, tapi mereka dengan dalih, dengan dasar ini seperti ini salah. Itu kan baru versi mereka. Kalau memang itu benar, memang bisa tersalurkan kemana, harus melaporkan itu dan sebagainya. Tapi secara utuh, secara umum, Mbak, bahwa di situ memang saya seakan-akan ini harus begini, ini diarahkan begini. Sedangkan saya kekeh pada pendapat saya tidak seperti itu. Menurut saya tidak seperti itu. Hmm. Jadi memang kontra. Saya tegaskan dan jelaskan di sini bahwa di saat kita ada pendapat yang beda, ini juga main gebrak meja. Wah, satu. Nanti yang lain lagi gebrak meja lagi. Nah, maaf, saya kan juga kader partai. Menurut saya lebih baik dari awal datang. Saya juga kader partai, sudah lama berjuang untuk partai ini. Mas, berangkat jam berapa? Datang jam berapa? Yuk ngopi. Mana? Ada basa-basi seperti itu. Tapi yang terjadi di ruangan itu adalah kita.
jabat tangan pun tidak. Hmm. Saya wong Jawa seperti ini bukan ras ya, bukan ras loh ya, tidak akan mempermasalahkan suku ras, Pak. Suku ras agama di Republik ini adalah punya kapasitas kedudukan yang sama. Mereka berpenampilan serem-serem, badannya juga dengan kakar-kakar. Ya saya nggak akan menyebut suku lah ya, tapi bukan orang-orang yang menurut saya dengan narasi bahasa yang sedemikian. Nah ini ya menurut saya kok ya, duh, kok begini ya. Sedangkan menurut saya, berani saya pertanggungjawabkan mereka dengan saya pun perjuangan bagaimana untuk partai ini belum tentu dia melebihi saya. Belum tentu lama mana antara saya sama dia. Hmm. Tapi di situ seakan-akan saya ini dianggap orang yang mungkin tidak ada apa-apanya di partai ini. Saya tangkap itu oke lah, kalian orang-orang Jakarta menurut saya atau orang-orang DPP, tapi etika, norma di organisasi menurut saya juga tidak seperti itu seharusnya. Hmm. Karena agak panjang ini saya sampaikan, narasi mereka adalah to the point-nya apa? Pembelaan ke Hasto. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.